kenapa Anda menilai langkah pemerintah untuk memperpanjang tax holiday hingga 31 Desember 2025? Apakah Anda melihat kebijakan ini dinilai tepat untuk kondisi saat ini? Iya, ini kan baru kebijakan umum yang disampaikan oleh pemerintah ya. Secara detail, sektor mana yang akan diberikan tax holiday perlu dielaborasi lebih lanjut. Karena kalau motif tax holiday hanya untuk kepentingan investasi, selama ini pemerintah sudah melakukan kebijakan yang sama berkali-kali. Toh juga tidak bisa memicu aliran masuk yang cukup besar terhadap investasi, khususnya di sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan roda perekonomian atau yang akan mampu meleverage pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi perlu didalami apakah kebijakan tax holiday ini berlaku secara umum atau berlaku khusus untuk sektor-sektor yang memang selama ini pemerintah mengalami kesulitan mengabsorb dana-dana investasi, khususnya penanaman modal asing. Tapi dengan kebijakan yang bisa dikatakan menjadi pemanis bagi investasi ini, apakah Anda melihat kebijakan tax holiday secara umum betul-betul bisa meningkatkan daya saing Indonesia untuk menarik investasi di tengah kompetisi yang cukup ketat seperti dengan negara Vietnam, Thailand hingga Malaysia, Pak? Secara objektif, saya justru lebih sepakat dan mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk inward looking. Artinya pemerintah bekerja keras untuk membangun ketahanan di dalam negeri. Jadi inward looking itu adalah mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia untuk melakukan percepatan pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan masyarakat seluruh Indonesia. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ketimpangan di dalam negeri, kaitannya dengan pembagian kue ekonomi yang selama ini hanya dinikmati oleh segelintir kelompok pengusaha besar, itulah yang harus didorong oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan afirmatif. Justru kalau melakukan tax holiday dalam kerangka hanya investasi untuk sektor yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan leverage faktor pertumbuhan ekonomi, akan berulang kali mengalami stagnan seperti yang 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo yang lampau, begitu. Jadi harus melihat secara perspektif kebijakan ekonomi yang inklusif, tetapi juga mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan hasil-hasilnya. Oke, sebelumnya tadi Anda katakan bahwa memang kebijakan tax holiday sudah ada kebijakan insentif perpajakan lain yang sudah sebetulnya diterapkan. Tapi mengingat kebijakan tax holiday ini dikatakan untuk perusahaan multinasional dikatakan bahwa tetap ada format lain. Nah sebetulnya format lain apa sih Pak yang perlu diterapkan agar tidak menyebabkan adanya kesenjangan kebijakan ataupun overlap? Sebenarnya ada cara lain, Mbak, model kebijakan lain selain tax holiday. Nah ini ya saya pikir orang-orang pinter yang di kabinet lebih paham lah. Jadi tax holiday ini kan sangat klasik ya kalau kemudian kita ingin mobilisasi investasi dari luar. Tapi ada pendekatan lain sebenarnya yang kalau pemerintah mampu membuat kebijakannya secara konferensif, itu justru menguntungkan posisi Indonesia atau paling tidak bisa sejajar dengan para investor. Tax holiday ini menurut saya hanya menghilangkan resiko bagi investor supaya tidak ditarikin pajak, tetapi apakah menguntungkan secara jangka panjang bagi penerimaan negara? Itu yang harus dicatat. Karena tax holiday jelas kemudian akan berpengaruh kepada penerimaan pajak di dalam negeri. Sementara bagi para investor, keuntungan di dalam menanam investasi dengan tawaran misalnya labor intensif, tidak hanya capital intensif industrinya, tetapi yang harus dicermati adalah apa manfaat dan keuntungan tax holiday bagi pertumbuhan ekonomi bangsa kita di dalam negeri, terutama bagi kesejahteraan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Kalau kemudian sama halnya dengan misalnya dengan turnkey project yang selama ini dilaksanakan dengan pemerintah Republik Rakyat Cina, itu jelas akan merugikan pendekatan seperti apa Pak yang harus dilakukan? Maluku Utara.
Maluku Utara misalnya, yang kemudian pertumbuhannya sangat fantastis, tetapi yang menikmati kuenya adalah orang lain, bukan rakyat setempat. Oke, lalu apa Pak pendekatan yang harus diberlakukan instead of tax holiday diterapkan? Oh, kalau dalam perspektif investasi dan bisnis, banyak Mbak B2B approach yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tidak hanya tax holiday, tetapi banyak business to business model yang bisa dikerjakan oleh pemerintah. Dan saya pikir teman-teman yang mantan kadin di dalam kabinet lebih paham lah dibandingkan kami yang ekonomi ini. Tetapi paling tidak, tax holiday ini harus dipergunakan sebesar-besarnya dahulu di dalam negeri, di mana beban masyarakat terhadap pajak juga sudah semakin meningkat, sementara kinerja perekonomian dalam negeri belum teratasi oleh beban pajak yang secara multi sektor diarahkan kepada terutama konsumen. Nah, ini harus diperbaiki. Tax holiday dalam pengertian investasi dalam luar negeri PMA ini saya kira bisa dilakukan secara B2B dan bila perlu bukan dengan tax holiday tapi banyak model lain yang bisa dikerjasamakan berkaitan dengan investasi mengabsorb dana luar untuk melakukan investasi di Indonesia. Dan saya pikir Presiden Prabowo Subianto sudah benar dengan hashtag cita itu, konsisten saja. Menurut saya inward looking, pengembangan koperasi, petani dan nelayan itu adalah orientasi yang menurut saya akan memobilisasi kepentingan rakyat banyak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Buktinya sudah ada ketika pemerintahan Presiden almarhum Soeharto pertama kali menjabat, waktu pertumbuhan ekonomi kita 10,92% dengan sektor pertanian yang memberikan kontribusi besar. Lalu bagaimana Anda melihat hal-hal yang lebih penting dibandingkan insentif yang digelontorkan? Apakah Anda melihat seperti dengan regulasi yang juga menjadi concern bagi para investor ini juga sudah dinilai mumpuni, Pak Devian? Ya, soal ini kan kembali tadi saya sampaikan, Mbak, secara case by case, kasus per kasus, sektor per sektor. Terkait dengan permintaan beberapa pengusaha, yaitu dalam pengertian korporasi tentu harus diperiksa, diaudit ya Mbak ya. Apa benar nih perusahaan korporasi ini mengalami kesulitan finansial, itu kan harus dibedah keseluruhan laporan keuangannya dan harus bekerja sama dengan PPATK dan Kejaksaan Agung. Dan saya kira kalau problem kesulitan perusahaan besar tidak seberat apa yang dialami oleh masyarakat kecil, Mbak. Oke.